God is good all the time di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita datang di dalam hadirat Tuhan selalu ada suatu refreshing, ada suatu penguatan. Even though maybe just few song yang kita nyanyikan, tapi setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan boleh menguatkan kehidupan saudara dan saya. Setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan boleh mengingatkan akan kasih anugerah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Siapa yang dengar thunder waktu hari Jumat pagi? Saya dengar sangat keras sekali. I never heard thunderstorm like that before. Saya sharing dengan beberapa saudara di rumah kami. Master bedroom kami langsung di belakangnya backyard. Seperti kayak lampu disco, saudaraku. Piak, 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 piak. Dan suaranya duar. Saya sampai kebangun. Saya tuh biasanya kalau udah tidur nggak pernah bangun, saudaraku. Yang sensitif tuh suami saya, kalau ada gerakan sedikit dia bangun. Saya ada gerakan apapun, biasa kalau saya udah tidur saya nggak pernah kebangun. Waktu itu saya bangun, si Kenny turun karena merasa takut tidur dengan kita. Kira-kira jam 4 pagi, saudaraku. No offense. Jam 4 pagi dia bangun, dia tidur dengan kita. Saudaraku, saya bilang waktu itu, I never heard thunderstorm like this before. Suaranya begitu keras. Terus pastor bilang, lah kayak perang aja ya suasananya, kayak suasana kayak apa, kedengaran kayak bom, duar, maksudnya. Setelah itu paginya saudaraku, ajaibnya semuanya begitu tenang. Enggak seperti kayak ada apa-apa waktu kita bangun pagi. Waktu itu Kenny udah prepare untuk breakfast untuk ke school. Saya bilang sama dia, Ken, do you know this morning God was coughing and sneezing? Bingung dia, saya bilang, tadi pagi Tuhan lagi batuk sama Tuhan pilek, saya bilang. Dia bingung, dia bilang, what do you mean? Well, the thunderstorm, did you see? That is when God coughing and sneezing is like that. Then that's why you don't mess with him. Saya juga siarkan ini di tempat pekerjaan saya. Kalau Tuhannya udah capek ngelihat anak-anaknya, aduh udah dikasih tahu kok enggak nurut-nurut, udah dikasih tahu jangan berbuat dosa, terus continue berbuat dosa. Tuhannya capek ngolah, saudaraku. Seperti yang terjadi di Padang, getaran gempa bumi yang luar biasa. Itu Tuhan kita, dikatakan bahwa kakinya adalah tumpuan bumi. Tuhan kita luar biasa. That's why don't mess with him. Ya, karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini ada satu story yang judulnya Seandainya. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan mengatakan, seandainya Adam dan Hawa itu orang Manado, di sini ada orang Manado? Enggak ada, untuk absen orang Manadonya. Baru punya anak, saudaraku. Oh, ada satu. Ya, dia katakan, pendeta ini katakan, seandainya Adam dan Hawa adalah orang Manado, dia katakan, manusia pasti tidak akan jatuh di dalam dosa, dia katakan di dalam khotbahnya. Setelah dia selesai khotbah, ada orang Manado, waduh bangga sekali dia katakan, Pak Pendeta, katanya, seperti khotbah yang Pak Pendeta katakan tadi, apa itu maksudnya? Kalau Adam dan Hawa itu orang Manado, pasti manusia tidak jatuh dalam dosa. Pak Pendeta ini mengatakan, gini loh nak maksudnya, seandainya Adam dan Hawa itu orang Manado, maka yang dimakan mereka ketika iblis menggoda Hawa bukan buah pengetahuan baik dan jahat, melainkan ular yang menggoda mereka. No offense, okay? Untuk orang Manado. Karena ahlian juga orang Manado. They eat everything, that's what I heard. Saya belum pernah ke Manado, saudaraku. Tapi itu yang saya punya sedikit story untuk kita share mengenai orang Manado. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hukum alam. I like to learn from the nature. Saya pernah membawakan tentang Raja Wali. Bagaimana kita belajar untuk mengenal kehidupan akan Raja Wali. Saya pernah menyinggung sedikit tentang kehidupan semut. Saudaraku, bagaimana semut begitu rajin mengumpulkan gandum, mengumpulkan makanannya pada musim semi dan musim panas, dan menikmati akan makanannya pada musim dingin. Saya pernah membawakan hal-hal tentang pohon bunga bakung. Gimana di bunga bakung tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan memelihara kehidupan burung-burung. I like to learn from the nature.
pada pagi hari ini saya juga akan membawakan satu hal mengenai hukum alam. Kita akan berbicara mengenai sowing and reaping principle. Saya akan membawakan prinsip mengenai menabur dan menuai. Saudaraku, kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Oke, saya tunggu 10 detik lagi untuk saudara bisa membuka bersama-sama dengan saya. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Amin, oke. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Suatu hukum mengenai menabur dan menuai, suatu hukum alam. Saudaraku, bumi beroperasi sesuai dengan hukum alam. Hukum yang Tuhan berikan, hukum yang sudah Tuhan tetapkan di muka bumi ini. Hukum-hukum alam ini selalu konsisten. Semuanya bisa berubah, tapi hukum alam ini tidak bisa berubah. Contohnya saudaraku, hukum alam, yaitu hukum gravity. Saudaraku, the gravity law, either saudara like it or you don't like it, either saudara setuju atau saudara tidak setuju, hukum gravity law ini tetap ada dan tetap terjadi. Kalau saudara coba terjun dari gedung tingkat 20, saudara pasti akan melewati gedung tingkat 10. Saudara nggak akan melewati gedung tingkat 25, gedung yang di atasnya kecuali Superman, saudaraku. Tapi saudara akan turun melewati gedung yang ke-10. Karena hukum gravity mengatakan bahwa benda yang kita jatuhkan akan jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Saudaraku, suatu hukum yang kita tidak beyond our control, yang kita tidak bisa kontrol, yang pasti akan terjadi dan akan terjadi. Yaitu hukum alam, hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita makan makanan yang high fat, kalau kita makan makanan yang high kolesterol, kita pasti menimbun di dalam tubuh kita ini high carbohydrate, kita akan menimbun kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, sekarang orang-orang menciptakan yang namanya sweetener, yaitu kayak sakarin, mereka menciptakan kayak aspartame, supaya orang bisa minum kok sebanyak-banyaknya tanpa giginya rusak katanya. Orang katanya zero kaloris, supaya nggak membuat kita jadi gemuk, nggak membuat kita diabetes. Orang try untuk menciptakan segala sesuatu untuk merubah akan suatu hukum alam. Saudaraku, kalau kita sudah kebiasa makanan-makanan yang berlemak,